Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ella Holifatul Aziz dengan NIM F202001072 kelas A2, program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai reaksi-reaksi alkil halida. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Reaksi-reaksi alkil halida. Pada umumnya, reaksi yang terjadi pada alkil halida yaitu reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Pembahasan pertama yaitu pada reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lainnya. Reaksi substitusi adalah salah satu reaksi yang penting dalam kimia organik. Reaksi substitusi dalam kimia organik dikelompokkan menjadi substitusi nukleofilik, substitusi elektrofilik, substitusi radikal, dan substitusi organologam. Substitusi nukleofilik. Dalam kimia organik, substitusi nukleofilik adalah reaksi fundamental di mana suatu nukleofilik secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif atau parsial positif pada suatu atom atau kelompok atom. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan nukleofil yang lemah yang kemudian akan menjadi gugus pergi. Sisa atom yang bermuatan positif atau parsial positif menjadi suatu elektrofil. Intensitas molekul keseluruhan di mana elektrofil dan gugus pergi berpisah biasanya disebut sebagai substrat. Bentuk umum pada reaksi ini ditulis sebagai berikut. Pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat atau RLG sehingga membentuk ikatan kovalen yang baru, yaitu nuk-RLG. Keadaan bermuatan sebelumnya kembali seperti semula ketika gugus pergi lepas dengan suatu pasangan elektron. Produk dasar pada reaksi tersebut adalah R-nuk. Dalam reaksi semacam ini, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sementara substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Contoh dari substrat nukleofilik adalah pada hidrolisis suatu alkil bromida RBr. Dalam kondisi basa di mana nukleofil penyerang adalah basa OH- dan gugus perginya adalah Br-. Reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi yang umum dalam kimia organik dan dapat secara luas dikelompokkan berdasarkan tempat berlangsungnya reaksi pada karbon dari suatu senyawa karbon alfatik jenuh atau agak sering pada suatu aromatik atau pusat karbon tak jenuh lainnya. Substitusi dapat dihasilkan dari mekanisme berbeda yang dikelompokkan sebagai substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 dan substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Mekanisme SN1 memiliki dua tahapan reaksi. Pada tahap pertama, gugus pergi terlepas membentuk suatu karbokation C positif. Dalam tahapan kedua, reagen nukleofilik menempel pada karbokation dan membentuk suatu ikatan kovalen sigma. Jika substrat memiliki karbon kiral, mekanisme ini dapat menghasilkan baik berupa inversi stereokimia atau retensi konfigurasi.
Biasanya keduanya dihasilkan tanpa arahan. Produk utamanya adalah racemate. Sebagai contoh, mekanisme reaksi ini adalah pada terbutil bromida dengan air, seperti pada gambar di samping. Substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Mekanisme SN2 hanya memiliki satu tahapan reaksi. Penyerangan reagen dan pelepasan gugus pergi terjadi secara bersamaan. Mekanisme ini selalu menghasilkan inversi konfigurasi. Jika substrat yang merupakan target penyerangan nukleofil bersifat kiral, reaksi akan mengarah pada inversi stereokimia yang disebut sebagai inversi Walden. Sebagai contoh mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi kloroetana dengan ion bromida pada gambar di samping. Substitusi elektrofilik. Substitusi elektrofilik adalah reaksi fundamental di mana melibatkan suatu elektrofil, khususnya dalam substitusi elektrofilik aromatik. Dalam contoh berikut, struktur resonansi elektron pada cincin benzena diserang oleh suatu elektrofil E positif. Dalam resonansi rusak dan suatu struktur karbokation beresonansi terbentuk. Akhirnya, suatu proton terlepas pada suatu senyawa aromatik baru terbentuk. Reaksi substitusi radikal. Suatu reaksi substitusi radikal melibatkan radikal bebas. Sebagai contoh adalah pada reaksi Hunsdiecker. Reaksi substitusi organologam. Reaksi penggandengan adalah suatu jenis reaksi yang dikatalisis oleh logam yang melibatkan suatu senyawa organologam Rm dan suatu halida organik Rx yang bersama-sama bereaksi membentuk suatu senyawa dengan rumus kimia Rr dengan pembentukan suatu ikatan karbon-karbon yang baru. Nah, sekarang masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah salah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Angka pada nama reaksi tidak berhubungan dengan jumlah tahapan dalam mekanisme tersebut, tetapi berkaitan dengan kinetika reaksi, bimolekuler dan unimolekuler berturut-turut. Dalam kasus yang jarang terjadi untuk molekul yang memiliki gugus pergi yang buruk, jenis reaksi ketiga E1CB terjadi. Pada gambar di samping merupakan reaksi eliminasi sikloheksanol menjadi sikloheksena dengan asam sulfat serta pemanasan. Selama tahun 1920-an, Sir Christopher Ingold mengusulkan suatu model untuk menjelaskan sebuah tipe ganjil dalam reaksi kimia. Mekanisme E2. E2 merupakan singkatan dari eliminasi bimolekuler. Reaksi tersebut melibatkan mekanisme satu tahap di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus untuk membentuk ikatan rangkap 2. Karakteristik mekanisme E2 diantaranya, E2 adalah eliminasi satu tahap dengan satu keadaan transisi. E2 biasanya menggunakan basa kuat. Basa harus cukup kuat untuk melepas hidrogen yang kurang asam. Agar ikatan Pi dapat terbentuk, hibridisasi karbon harus lebih rendah dari sp3 menjadi sp2. E2 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN2 jika basa dapat bertindak pula sebagai nukleofil
pada banyak basa yang umum. Pada gambar di samping, contoh tipe reaksi dalam skema 1 adalah reaksi isobutil bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Produk reaksi tersebut adalah isobutilena, etanol, dan kalium bromida. Mekanisme E1. E1 adalah suatu model untuk menjelaskan jenis tertentu dari reaksi eliminasi kimia. E1 merupakan singkatan dari eliminasi unimolekuler. E1 merupakan proses eliminasi dua tahap, ionisasi dan deprotonasi. Ionisasi yaitu ikatan karbon halogen putus menghasilkan zat antara karbokation, dan deprotonasi yaitu karbokation. Mekanisme E1 memiliki karakteristik sebagai berikut. E1 umumnya terjadi pada alkil halida tersier, tetapi mungkin terjadi pada beberapa alkil halida sekunder. Reaksi E1 berkompetisi dengan mekanisme reaksi SN1 karena keduanya berbagai zat antara karbokationik yang umum. Reaksi biasanya terjadi pada ketiadaan basa atau hanya dalam kehadiran basa lemah, kondisi asam dan suhu tinggi. Pada gambar di samping merupakan contoh dalam skema 2. Reaksi tert-butil bromida dengan kalium etoksida dalam etanol. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.